Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Video kali ini kita akan membahas pembangkit bilangan acak. Di pembelajaran kita minggu kemarin kita sudah membahas tentang pembangkit bilangan acak dengan metode yang lain. Dan di video saya sebelumnya juga saya sudah memberikan contoh untuk perhitungan pembangkit bilangan acak. Hari ini saya akan membahas metode yang bisa digunakan untuk pembangkit bilangan acak selain pembangkit bilangan acak yang lainnya. Metode yang ini yang kita bahas adalah middle digit of square. Oke, middle digit of square ini adalah sebuah metode yang bisa kita gunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Jadi kita di sini sebenarnya pekerjaan kita cukup ringan, kita hanya menggunakan pemangkatan, ya. Kita menggunakan pemangkatan. Kita lihat metode ini ditemukan oleh John Falk pada tahun 1940 dengan rumus NI tambah 1 sama dengan middle digit of NI square atau pangkat 2. Contoh, cobalah bangkitkan bilangan acak sebanyak 4 bila diketahui N1 sama dengan 25073. Maka yang dicari sini adalah N2, N3, N4, dan N5. Karena yang diminta di sini adalah sebanyak 4. Oke, kita lihat. Diketahui N1-nya sama dengan 25073. Kemudian ditanya bilangan acak atau NI-nya. Maka kita jawab N1. Maka kita kembali ke rumus. Rumusnya adalah NI pangkat 2. Nah, NI pangkat 2. Maka N1 pangkat 2. 25073 sama dengan apabila dipangkatkan 62, 86, 55, 329. Nah, karena ada di sini bahasa middle, maka kita ambil di bagian tengahnya, berapa digit? Sebanyak berapa digit dari N1-nya? N1 di sini ada 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita ambil di sini di tengahnya itu 5. Saya ulangi lagi ya, di tengahnya itu 5. Maka inilah menjadi nilai dari N1 pangkat 2 ini dan diambil nilai tengahnya atau middle-nya, maka itulah nilai M2. Oke, maka nilai M2 menjadi 86553. Itulah nilai dari M2. Kemudian untuk M2-nya kita gunakan untuk mencari M3. M2 sama dengan M2 pangkat 2 sama dengan 86553 dipangkatkan 2. Hasilnya 74, 91, 42, 18, 09. Nah, lagi-lagi saya ulangi lagi. Untuk mencari M3-nya kita ambil nilai tengahnya. Nilai yang berada posisinya di tengah. Saya ulangi lagi, nilai yang berada posisinya di tengah. Berapa banyak? 5 digit. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian hasilnya menjadi 14, 21, 8. Kemudian dapatlah nilai dari M3. M3 digunakan untuk mencari M4. Maka nilai M3 dipangkat 2, hasilnya 20, 21, 51, 5, 2, 4. Maka kita ambil bagian tengahnya. Ya, kita ambil bagian tengahnya menjadi 21515. Inilah nilai dari M4. M4 ini digunakan untuk mencari M5. Nah, M4 kita pangkatkan 2, hasilnya 46, 28, 95, 225. Maka lagi dengan cara yang sama kita ambil yang berada posisinya di tengah, yaitu 28, 95, 2
di hasilnya ini. Nah, maka bilangan acak yang terbentuk adalah M1, M2, M3, M4, dan M5. Nilai dari sinilah yang menjadi bilangan acaknya. Jadi cukup sederhana sebenarnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara lain. Kalau dalam hal ini kita melakukan perpangkatan. Kalau dengan cara lain kita hanya melakukan perkalian antara bilangan acak. Oke, kita lihat contohnya. Tetapi dalam contoh yang ini, middle digit of square ini, kita harus punya syarat. Syarat yang pertama, minimal yang diketahui dua bilangan acaknya. Contoh, bilangan acak M1 dan N2-nya minimal sudah diketahui. Maka rumusnya NI tambah 1 sama dengan middle digit of NI dikali NI kurang 1. Dicarilah bilangan acak sebanyak 2 buah bila diketahui N1 sama dengan 60455 dan N2-nya sama dengan 71287. Oke, kita lihat. Ini nilai N1-nya. Diketahui, kemudian nilai ditanya dua bilangan acak. Nah, dua bilangan acak ini N1, N2. Maka untuk mencari N3-nya, N2 dikali N1. Nilai dari N2 ini, nilai N1 ini, hasilnya 4309655585. Maka ambillah di sini nilai yang pada bagian tengahnya atau middle-nya, posisinya paling tengah. Oke, kemudian ini jadi nilai N3-nya. Kita untuk mencari N4-nya, maka kita kalikan N3 dikali N2. Nilai N3 udah diketahui nih. Nah, sedangkan nilai N2 ada di sini. Maka 9655 dikali 71287, maka hasilnya ini. Maka N4 sama dengan 31162. Maka bilangan acak yang terbentuk adalah N1, N2, N3, dan N4. Nah, cukup sederhana sebenarnya. Jadi, untuk pembahasan bilangan acak kita pada pertemuan ini, saya cukupkan ini. Minggu depan kita akan masuk metode Monte Carlo. Jadi, bilangan acak ini akan kita gunakan dalam metode Monte Carlo. Perlu saya himbaukan kepada mahasiswa semuanya untuk bisa membahas atau melihat resume yang lain tentang metode Monte Carlo sebelum saya jelaskan minggu depan. Karena saya sangat berharap metode Monte Carlo ini adalah sebuah sistem yang bisa kita gunakan menyelesaikan masalah dalam sebuah pekerjaan. Atau dalam hal paling dekatnya sebenarnya bisa digunakan referensi untuk pengerjaan skripsi. Jadi kita bisa mengimplementasikan atau memakai metode Monte Carlo ini untuk kasus di dalam skripsi Anda nanti untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan menggunakan metode Monte Carlo. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.